Dalam program ini, kita akan membahas tentang rahasia-rahasia atau ungkapan-ungkapan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Tema, siapakah yang dimaksud dengan binatang buas yang keluar dari lautan? Saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan ayat-ayat pada Wahyu 13 akan memberikan keterangan-keterangan kepada kita, sehingga kita akan mengetahui siapakah yang dimaksud dengan binatang yang keluar dari laut. Pertama, Wahyu 13 ayat 2. Firman Tuhan berkata, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Binatang yang menerima kekuatan, tahta dan kekuasaan yang besar dari naga atau iblis adalah menunjuk kepada manusia antikristus. Mengapa? Satu, karena antikristus adalah termasuk Tritunggal iblis. Kedua, antikristus adalah alat setan untuk menguasai dunia dan mengajak dunia untuk menghujat dan melawan Tuhan. Ketiga, karena iblis akan menjelma menjadi manusia antikristus. Makanya binatang yang keluar dari lautan yang diberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar dari naga adalah menunjuk kepada oknum antikristus. Kedua, Wahyu 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan, pada ayat ini dijelaskan bahwa naga dan binatang itu akan disembah oleh orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena memang dengan kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar yang diberikan naga kepada binatang atau antikris, dia akan menjadi sangat kuat dan sangat ditakuti bangsa-bangsa, sehingga naga dan antikris ini akan disembah. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Paulus menjelaskan tentang datangnya murtad, manusia durhaka yang harus binasa. Dan manusia yang akan murtad dan manusia durhaka yang dimaksudkan Rasul Paulus tidak lain menunjuk kepada oknum antikristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sekali lagi, antikris akan duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Untuk apa? Untuk disembah sebagai Allah. Jadi sangat relevan dengan Wahyu 13 ayat 4, di mana naga dan binatang akan disembah. Jadi binatang yang dimaksudkan dalam Wahyu 13 ayat 4 adalah menunjuk kepada antikristus. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut
yang diberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar oleh naga, dan akan disembah oleh bangsa-bangsa yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, menunjuk kepada oknum antikristus. 3. Binatang itu diperkenankan untuk memerangi orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 7. Hal ini sangat relevan dengan Wahyu 12 ayat 17 mengenai naga yang akan memerangi benih gereja tertinggal. Itulah perempuan atau gereja Tuhan yang tidak mengalami keangkatan, di mana naga akan menjelma menjadi manusia. Itulah manusia antikristus yang kemudian akan memerintah bangsa-bangsa selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. Jadi Wahyu pasal 13 ayat 7, binatang yang keluar dari lautan, yang diberikan kuasa, tahta, dan kekuatan, yang akan memerangi orang-orang kudus, adalah menunjuk kepada oknum antikristus. Yang keempat, Wahyu 13 ayat 18 firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangan 666 adalah tanda meterai antikristus yang akan dipakaikan di tangan kanan manusia atau di dahi manusia. Jadi jelas bahwa binatang yang keluar dari dalam lautan, Wahyu 13 ayat 1, adalah menunjuk kepada oknum antikristus. Dan oknum antikristus ini, seperti saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa antikristus atau oknum antikristus akan muncul sesudah keangkatan gereja Tuhan. Tetapi roh antikristus sudah ada, dan saat ini dia bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya, bahkan membuat orang-orang percaya melawan Kristus serta menghujat Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita semakin berhati-hati dan semakin taat kepada firman Tuhan, karena firman adalah pelita bagi setiap langkah kaki kita, dan terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka mereka berjalan kepada kehendak Roh yang akan membawa mereka kepada hidup dan damai sejahtera. Amin. Ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang telah mensubscribe channel KPC Yerusalem Baru ini. Doa saya, Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap aktivitas, tugas, dan kerja serta pergumulan-pergumulannya. Amin.